Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Oke, hari ini kuliah ke-7 ya, tanggal 28 Oktober 2020 ya, jam 1 tepatnya. Jadi hari ini kita kuliah terakhir sebelum UTS ya. Di minggu depan udah UTS ya, UTS saudara. Jadi bagian UTS itu, maka hari ini saya coba review soal ya, soal soal ini untuk memahami hanya satu chapter satu soal aja ya. Nggak sempat sebanyak soal, tapi saya harapkan dari asisten mahasiswa itu sudah membahas banyak soal ya. Saya nggak tahu berapa soal dibahas satu kali pertemuan itu, berapa soal dibahas asisten mahasiswa. Halo? Lumayan banyak, Pak. Banyak berapa sekali pertemuan itu berapa? Besok banyak nggak bisa dihitung. Berapa banyaknya? 100 Kemarin berapa? Kemarin dia bahas UTS 2018, Pak. Bukan setiap hari itu, setiap chapter itu berapa soal dibahasnya? Dia udah berapa kali masuk? Gak ada yang bisa jawab ya? Berapa kali dia masuk? 5 atau 6. 5 atau 6, Pak. Berapa? 5 atau 6. Jadi kuliah pertama udah ada, dia udah masuk, minggu pertama udah masuk berarti? Udah, Pak. Udah, minggu pertama dia latihannya udah berapa soal minggu pertama? Minggu pertama belum ada soalnya, Pak. Belum ada soal, dia menjelaskan apa minggu pertama? Ngejelasin itu, Pak, awal-awal. Kesamaan dasar akuntansi. Kan kalau menjelaskan sudah ada saya, kalau diulang lagi, dia langsung soal harusnya. Kasih tahu dong, udah dijelasin sama Pak Spata, langsung soal. Jangan asisten mahasiswa itu menjelasin soal langsung. Ya, minggu pertama nggak ada soal. Bukan asisten, dia dosen tuh, jadi dosen gitu ya. Dosen. Kalau minggu kedua apa? Jelasin juga, nggak ada soal. Minggu kedua apa dibahas? Ngejelasin dulu terus bahas soal juga, Pak. Ya, mesti dia langsung bahas soal ya, langsung bahas soal. Nah, berapa soal dibahasnya? Berapa soal dibahas hari minggu kedua itu? 2 atau 3 soal gitu, Pak. Nah, 3 soal sedikit itu, aduh. Karena dia sibuk menjelaskan itu bukan dia langsung bahas soal aja harusnya ya. Dia nggak pernah hubungi saya, nggak pernah konsultasi sama saya itu. Siapa nama mahasiswanya siapa? Intan Saraswati, Pak. Iya, nggak pernah konsultasi saya. Masa cuma 3 soal dibahas ya. Buku ketiga apa? Apalagi buku ketiga apa nih? Buku ketiga
Minggu ketiga tugas juga, Pak. Tugas bukan dijelasin soal nggak? Tugas apa? Tugas emang nggak ngajar dia. Nggak usah soal nggak? Minggu ketiga. Jadi setiap minggunya dia ngejelasin, terus ngebahas soal, terus selalu ngasih latihan soal, Pak. Ya berapa latihan soal? Berapa latihan soal? Yang buat PR itu 1 soal atau 2. Itu buka PR. Dia waktu selama 2 jam itu berapa soal dibahasnya? Minggu ketiga itu berapa soal dibahasnya? Kadang 3, kadang 4, Pak. Enggak, minggu ketiga itu jangan kadang-kadang, yang pasti berapa? Minggu ketiga sih. Jadi saya akan bahas soal hari ini ya. Jadi nanti materi UTS itu bab 1, ini soal ini bukan berarti soal UTS ya. Nanti karena sebelum bikin soal dan dosen terus saya lupa sebelum dosen itu. Jadi bab 1 persamaan kutansi ya. Bab 2 itu bab 2 itu persamaan kutansi, bab 1 persamaan kutansi, dan bab 2 jurnal, posting, kemudian bikin neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Kemudian bab 3 itu jurnal ya, jurnal, jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo ya, neraca saldo, setelah penyesuaian ya. Neraca saldo, setelah penyesuaian neraca saldo, ini neraca saldo sebelum penyesuaian ya, sebelum penyesuaian ya. Ini 2 kali nih saldonya. Ini saldo setelah penyesuaian. Ya. Menyusun laporan keuangan ya. Menyusun laporan keuangan. Udah bab 4 itu penyusunan laporan keuangan dengan worksheet ya. Jurnal penutup dan jurnal balik ya, balik revision entries ya. Bab 5 buku harian spesial jurnal dan buku pembantu subsidiary ledger atau subsidiary ledger. Dan kalau bab 5 buku kiso itu akuntansi perusahaan dagang. Dan ini soal yang pertama lah, itu Philippines ini memutuskan untuk membuka layanan pembersihan dan binatu ya, di dekat kampus perguruan tinggi setempat yang akan beroperasi sebagai sebuah perusahaan. Analisis transaksi berikut untuk bulan Juni dalam hal pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi dasar. Dicatat setiap transaksi dengan meningkatkan atau menurunkan ya. Jadi apakah di kolom itu naik atau turun ya. Terhadap jumlah dolar ya. Ini kan dalam US dolar. Dari setiap item yang terpengaruh. Jadi kalau
Pusat akuntansi itu kan bisa aset, item itu apa? Cash, hutang dagang dan sebagainya. Kita tunjukkan saldo baru setiap item setelah transaksi dicatatnya. Kalau penyebab perubahan ekuitas tidak perlu diidentifikasikan di dalam persamaan itu ya. Ini transaksinya. Yang pertama menerbitkan saham biasa dengan imbalan 20.000 tunai pada tanggal 1 Juni. Transaksi kedua membeli peralatan binatu seharga 5.000 dengan bayar tunai 3.000 dan sisanya jatuh tempo dalam 30 hari. Kemudian yang ketiga membeli perlengkapan binatu seharga 1.200 tunai dan menerima tagihan dari College News sebesar 300 US dollar untuk iklan di koran kampus ya. Dan transaksi kelima, penerimaan cash dari pelanggan untuk pembersihan dan cucian berjumlah 1.500. Yang keenam, membayar gaji itu 200 dolar kepada pekerja pelajar. Jadi pekerjanya ada dari mahasiswa setempat gitu. Sudah menagih tim sepak bola Singa 200 untuk layanan pembersihan dan binatu. Yang ke-8 membayar 300 dolar ke College News untuk iklan yang sebelumnya ditagih dalam transaksi 4. Yang 4 itu kan menerima tagihan College itu. Yang simpan nomor 4 dia sebelumnya. Dan dividen 300 dolar. Yang 10 biaya utilitas yang timbul untuk selama sebulan ya, itu 150. Nah, semua catat dalam bentuk ini, dalam bentuk persamaan akuntansi ini. Nanti ada kolom transaksi ya, transaksi pertama ya, kemudian catat saldonya transaksi pertama berapa, transaksi kedua catat saldonya berapa, transaksi ketiga sampai transaksi 10 ya catat di situ. Kemudian item-item dari sebelah kiri kan aset ini. Sebelah kanan hutang dan equity. Dan sebelah kiri aset itu itemnya ada cash ya. Sesuai dengan transaksi itu jadi itu bisa diaplikasikan ada cash, ada consumable, ada supplies, ada equipment. Nah, akun yang sebelah kanan ada akun payable, transfer capital, sama return earning. Ya. Ini fungsi seperti ini. Nah, kemudian setelah dideteksi transaksi itu dicatat ya. Jadi transaksi pertama itu Itu adalah setelah modal ya. Setelah modal itu berarti aset bertambah, kemudian aset kapital bertambah. Di sebelah kiri bertambah, sebelah kanan bertambah. Saya totalkan balance-nya sebelah kiri 20.000, sebelah kanan 20.000 juga. Dan transaksi nomor 2 itu terjadi pembelian equipment ya. Equipment itu dibeli 5.000, 3.000 dengan tunai, sisanya hutang ya 2.000. Sehingga dalam ini ada 3 akun yang terpengaruh ya. Itu akun cash ya. Cashnya berkurang. Kemudian juga akun payable bertambah karena ada hutang 2.000. Kemudian equipment bertambah 5.000. Kalau kita lihat perubahan itu, sebelah kiri itu naik 5.000 dikurang 3.000, 2.000, sebelah kanan naik 2.000. Jadi kalau kita jumlahkan saldo setelah mencatat transaksi kedua itu, saldo aset berapa, saldo dari hutang dan equity ya, maka itemnya aset itu adalah cash, saldo cash 15.000, 20.000 kurang 3.000. Dan saldo equipment ya 5.000, dan saldo account payable 4.000, dan saldo modal 20.000 ya, 20.000. Jadi kalau kita totalkan, sebelah kiri itu adalah 15.000, sebelah kanan 5.000 tambah 2.000 tambah 20.000, dapatnya 27.000. 27.000 ya. Sebelah kanan itulah
sebelah kiri itu aset itu cash dan equipment. Cash equipment itu 13 tambah 5.000 dapatnya 22.000. Sebelah kanan adalah account payable share capital. Itu dapatnya 2.000 tambah 20.000, 22.000 sama jumlah. Dan ada transaksi yang ketiga ya, ketiga itu di mana perusahaan itu beli supplies ya, 1.200 dengan cash. Berarti yang berpengaruh akun sebelah kiri karena nggak ada. Jadi cash berkurang, supplies bertambah. Sehingga sebelah kiri itu secara total nggak bertambah berkurang karena satu sisi bertambah, sisi berkurang. Sedangkan sebelah kanan nggak ada perubahan. Sehingga kalau balance itu timbul jadi berapa setelah transaksi 3 dicatat? Itu cash 1.515.800 ya, kemudian supplies 1.200, kemudian equipment 5.000, kemudian account payable 2.000, share capital 20.000. Jadi sebelah kiri kita itu berapa sebelah kirinya itu? Sebelah kiri berapa? Setelah transaksi 3 dicatat, berapa jumlah sebelah kiri itu? Halo? 22.000, Pak. 10.000 ya. Sebelah kanan berapa? 22.000. Nah, jadi sama jumlah kan. Jadi Iya. selalu seimbang ya. Kemudian yang keempat itu transaksi lah. Itu dia bayar utang. Utang yang keempat itulah ada beban ini. Keempat apa? Utang bertambah, yang keempat transaksi keempat ya. 5 tagihan dari college news sebesar 3.000 untuk ban iklan. Jadi ban iklan, jadi dia sudah menikmati iklan yang keempat itu, tapi belum bayar ya. Bisa-bisa sudah utang. Utang dagang bertambah 300, beban iklan. Jadi ini kalau ada, tadi kan dibilang sudah sah penjelasan ya. Jadi kalau kita kasih penjelasan ya, bisa kita kasih kurung sinilah beban iklan ya, gitu ya. Beban iklan. Kayak gitu ya, kalau kita mau kasih penjelasan ya, nanti lari ke sini ya, dan di itu aja, klik aja ya. Kalau mau kasih penjelasan ya, nah, iklan. Tapi di soalnya kan tidak sulit jadi kasih penjelasan. Kemudian kasih kelima ya, tulisan ini membayar apa? Ini ada, jika kita totalkan setelah transaksi keempat dicatat, cash masih 15.800, dan supplies 1.200, equipment 2.300. Kemudian share capital 20.000, kemudian retailing negatif 300. Ya. Sehingga totalnya lah totalnya kalau kita lihat di transaksi keempat itu lah sama-sama jumlahnya sebelah kiri itu 15.800 tambah 15, 20.800 tambah 1.200, itulah ini 5.000 tambah 15, 20, 22.000, sebelah kanan adalah 22.000 juga. Ya. Si kelima itulah penerimaan cash dari pelanggan untuk pembersihan dan cucian berjumlah ya. Jadi ini penerimaan cash dari pelanggan. Jadi ini kan jasanya laundry ya. Ini kelima itu berarti dia terima service revenue ya dari pelanggan. Nah, benar 1.500. Nah, ini bertambah ini apa nih revenue ya. Revenue. Jadi kalau saudara mau kasih penjelasan nih ya, revenue ya. Revenue. Dan ini misalnya. Revenue. Jadi kalau ini saya ajar saja dulu ya. Itu revenue ya. Kemudian tanggal yang keenam ya. Keenam itu adalah pembayar gaji. Berarti cashnya berkurang. Kemudian beban gaji bertambah. Gaji itu mengurangi modal, jadi negatif ya. Gaji 6 ya. 6 ya. Nah, ini gaji nih. Ini gaji. Beban gaji ya. Beban
lagi ya. Sehingga posisi aktiva utang dan modal setelah dicatat rasi ke-6 itulah asetnya 17.100 tambah 1.100 tambah 5.000. So utangnya modal 1.300 ditambah 2.000 tambah 1.000 tambah 200 ya. 1.100. Jadi sisi kiri kanannya sama, 2.300 sama 20.000, 22.300, 300 tambah 1.000 berarti 23.300. Sebelah kiri dia 23.300. Dan ketujuh ya, ketujuh udah perusahaan itu ketujuh ya, berarti yang ketujuh itulah perusahaannya lah membayar menagih di sepak bola. Dia tagih hutang ya. Hutang. Jadi yang ketujuh itu menyebabkan ketujuh itu menagih tim sepak bola untuk layanan pembersihan. Jadi kalau masih menagih itu belum ngirim bill kepada pelanggan tapi belum terima cashnya. Kan kalau perusahaan itu menagih dalam bentuk billing ya. Jadi atas layanan pembersihan. Jadi ini sama dengan penjualan jasa secara kredit. Belum terima, mungkin terima besoknya tuh. Ya. Nah, 7 itu menambah piutang dagang 200 ya. Dan menambah kolom retained earning 200. Itu adalah bentuk revenue ya. Revenue ya. Revenue. Itu ya. Revenue. Kemudian tanggal 8 ya, tanggal 8 itu dia bayar utang ya, utangnya 300 ya, sehingga cash berkurang 300, sehingga saldo cash jadi 16.400, yang saldo utang jadi 1.300 kurang 300 dapat 2.000 ya, 300. Dan ke-9 dia bayar ini, ke-9 itu bayar apa? Membayar dividen ya, dividen. Ya, dividen berarti biasanya berkurang 700, kemudian di sini di retained earning itulah dividen. Dividen ya. Dan sebanyak 700 ya. Yang 10 ya, 10 itu 10 ini bentar ini jadi ke-10 itu kita di sini terasi adalah volatilitas yang timbul untuk akun untuk akun bulanan ya, itu 150. Jadi ini banyak biaya volatilitas yang timbul ya. Jadi kalau 10 itu biaya volatilitas timbul berarti dia belum membayar itu ya, belum bayar. Jadi sehingga hutang dagangnya bertambah 110, kemudian akun biaya volatilitas biaya utilitas nih mengurangi RE ya, jadi ini biaya utilitas ya, utilitas ya. Sehingga saldo setelah mencatat 10 itu masing-masing item itu cashnya 1600, kemudian piutang 200, kemudian equipment 1.200, kemudian hutangnya surplus ya, ini surplus ya, surplus ini. Surplus 1.200, kemudian equipment 5.000, ini totalkan ya, pasti juga sama dengan hutang 2.150 ditambah equity 20.000 tambah RE. RE-nya jadi 350. RE 350 berarti dia di plus ya, berarti laba itu. Kita belum cara debit kredit di sini. Oke, ada pertanyaan sebelah sini. Pertanyaan sebelah sini. Tidak, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada ya.
Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke soal kedua ya. Soal kedua itu ini membuat jurnal transaksi ya. Bisnis ini menggunakan jurnal umum ya. Jadi sudah bicara debit kredit ya. Dalam bentuk jurnal umum ya. Identifikasi setiap transaksi dengan nomor ya, dengan nomor. Jadi transaksi 1, 2, 3, 4, 5 bukan tanggal ini kan untuk belajar ya. Ini bukan tanggal, nomor ya. Anda dapat menghilangkan penjelasan transaksi. Jadi kalau jurnal itu nggak pakai transaksi nggak apa-apa, itu jurnal aja. Tapi saya harus pakai penjelasan transaksi yang di jurnal itu. Jadi pertama transaksinya ini perusahaan baru berdiri ya. Perusahaan menerbitkan saham jasa dengan imbalan 5.000 tunai. Jika penerbitannya 5.000. Yang kedua membeli 400 persediaan tunai ya. Dan yang ketiga membeli peralatan seharga 10.000. Riba tunai 3.000. Dan menandatangani wesel bayar selama 30 hari 7.000. Kemudian komisi real estate yang ditagihkan kepada klien adalah 4.000. Ini perusahaan jasa terkait dengan agen properti ya. Kalau dijual properti dapat komisi. Komisinya 4.000 ya. Dia membayar tunai 300 untuk sewa bulan berjalan. Ini sewa kantor ini. Dia membayar tunai 200 pound sterling untuk persediaan yang dibeli dalam transaksi yang kedua. Kedua kan beli persediaan dia. Sudah bisa persediaan surplus kali ini, surplus ya. Jadi dibayar di tanggal 6, 200, diberikan 400, baru 200 dibayar. Tanggal 7 menerima tagihan. Tagihan yang mana tuh? Kan dia sudah dapat 4 itu kan. Apa komisi yang ditagihkan kepada klien. Itu tagihan belum bayar. Dari 4.000 itu baru sebagian dibayar nomor 7 itu 600. Dan 8 membayar 2.200 tunai untuk gaji, dibayar gaji ya bulan itu. Yang 9 perusahaan membayar dividen 1.200 ya. 10 menerima cek sebesar 3.000 dari klien sebagai pembayaran untuk komisi ditagih dalam transaksi. Saya catat di transaksi di jurnal umum ya. Catat seperti ini. Kalau kas bertambah itu, jadi sudah ingat aturan debit kredit ya. Aturan debit kredit itu apa? Kalau aset itu bertambah di bagian debit dicatat, berkurang sebagai bagian kredit semua item aset. Kecuali dia itemnya kontrakon seperti akumulasi piutang, tapi nanti kita pelajari. Dan yang berikutnya, sebuah aset utang, kalau bertambah dicatat di bagian kredit. Bertambah. Jadi beda sama bagian kiri itu bertambah di debit, kalau di sebelah kanan bertambah di kredit. Itu juga sebaliknya. Dan ekuitas sama ekuitas itu kalau bertambah catat sebelah kredit, berkurang debit. Kebetulan debitnya. Itu transaksi itu harus tahu sudah aku mana dipengaruhi ya. Dan yang aku dipengaruhi itu apakah debit atau kredit, apakah dia bertambah atau berkurang. Dan akun itu apa? Akun aset atau akun hutang PKT, sehingga bertambah berkurang tahu sudah catat di debit atau di kredit ya. Jadi case itu karena akun aktiva bertambah, berarti debit ya.
Sel kapital itu kalau bertambah berarti di kredit. Jadi cash sel kapital itu 25.000 debit kredit. Dan kedua saat dia beli supplies ya, persediaan supplies itu 400, tapi masih belum bayar ya. Jadi itu account payable. Jadi suppliesnya bertambah, asetnya bertambah, utang dagangnya bertambah, tenaga bertambah, jadi kredit ya. Aset bertambah di debit. Equipment dia beli equipment itu dengan apa? 10.000, 3.000 cash, 700 dengan notes payable, utang wesel. Jadi bertambah, utang wesel bertambah, cash berkurang 300. Ya. Kemudian yang keempat, dia memberikan service revenue ya, ditagih 4.000, tapi belum usaha tagih, belum dibayar, belum ditagih. Kalau sudah terjadi jasa sudah diberikan kepada pelanggan, itu kita tagih, setagih itu catat sebagai account receivable pada service revenue 4.000. Dan dia bersewa, nggak tahu sewa kantor, macam-macam sewa mungkin ya. Sehingga sewa itu untuk 1 bulan, berarti langsung expand, dan expand 700, kemudian cash 300 ya, 300. Kemudian account payable itu muncul karena perusahaan itu membayar dari supplies transaksi nomor 2, dia beli supplies 4.800 belum dibayar. Nah, sebagian dibayar tanggal 6. Jadi menyebabkan account payable berkurang. Kalau utang berkurang di kredit, dan aset dalam bentuk cash berkurang juga. Kalau cash berkurang di kredit. Kalau account payable berkurang di debit ya. Jadi berkurang itu account payable di debit berkurang. Kemudian advertising spend. Jadi dia sudah menggunakan jasa iklan dan ditagih oleh perusahaan iklan ke perusahaan ini. Sehingga disakui itu sebagai advertising spend pada account payable, karena belum bayar. Lalu dia bergaji 2.200, jadi beban gaji, salaries and wages expense 2.200 pada cash. Kalau dividen cash ya, jadi dividennya debit, kreditnya cash, itu 1.200. Dan dia bayar, diterima piutang dari pelanggan. Dia terima piutang cash pada account receivable 3.000 ya, 3.000. Itu juga mencatatnya. Kita transaksi ada di debit kredit ini. Kemudian yang soal ketiga ya, di chapter 3 ya. Jadi ini perusahaan Will Animal ya. Will Animal menyajikan operasi itu mulai 1 Juli 2020 ya. Jadi ini mulai beroperasi ya, 1 Juli 2020. Untuk mengelola perusahaan, petugas dan manajer telah meminta laporan keuangan bulanan mulai tanggal 31 Juli, bulan pertama ya. Jumlah neraca saldo yang disesuaikan pada tanggal 31 Juli ini neraca saldo setelah penyesuaian ya, sebagai berikut ya. Ini saldonya. Ini saldonya misalnya cash ya, account receivable, ini saldonya. Nah, saldonya kan tidak diketahui, ini diketahui debit kredit ya, debit kredit. Kadang-kadang soal itu juga saldo ini enggak diketahui debit kredit, ini ketahui debit kreditnya. Misalnya contoh cash 8.180, tapi enggak dikasih tahu apa debit kredit. Di soal ada soal tertentu ya. Jadi enggak kasih debit kredit, kemudian sehingga soal identifikasikan misal piutang dagang, berarti ini saldo debit ya. Itu boleh tahu dari saldo normal ya, normal. Jadi kalau di akun aset saldo normal pasti debit. Kalau akunnya hutang berarti saldonya saldo kredit. Normal seperti itu, normal saldo normal. Kalau akunnya equity berarti saldo kredit. Ya. Kalau akunnya revenue saldonya pasti di kredit. Ya. Kalau expense saldo pasti di debit. Sudah 5 kelompok item akun itu di akuntansi. Di aset, hutang, equity, revenue, expense. Ya.
Kalau aset itu pasti debit saldonya, kalau utang pasti kredit saldonya, kalau equity pasti di kredit saldonya, kalau revenue pasti di kredit saldonya, kalau expense pasti debit saldonya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya nunggu jawabannya. Belum ada, Pak. Nah, tidak ada, boleh saya ngomong. Saya kalau nggak jawab, saya diam aja ya. Nunggu jawaban, kalau jawab baru saya mulai lagi. Jadi itu ya, jadi terus tahu saldo normal, ini kebetulan kan dikasih debit, dikasih kredit. Nah, itu kadang-kadang soal itu juga diacak itunya. Bisa pertama dikasih depresi expense, untuk kedua return earning diacak ya. Jadi sudah susun neraca saldonya. Ya. Nah, kemudian dari neraca saldo setelah penyusuan ya. Setelah disuruh menentukan laba bersih untuk bulan Juli, ini net income ya. Jadi bikin laporan laba rugi nih bulan Juli. Yang kedua sudah membuat itu menentukan total aset, total kewajiban 31 Juli 2020 untuk penyajian satwa liar ini, sama satwa liar ya. Jadi yang kedua ini untuk menentukan laporan posisi keuangan ya. Financial statement, financial position statement ya, atau statement of financial position ya. Di laporan posisi keuangan itu dulu nama neraca ya, neraca. Yang ketiga, tentukan jumlah yang muncul untuk saldo laba tanggal 31 Juli 2020. Jadi untuk saldo laba itu terjemahan dari return earning ya. Dan itu terjemahan saldo laba, bukan laba ditahan ya. Jadi saldo laba terjemahan return earning. Jadi saya menyusun laporan perubahan return earning. Dari neraca saldo setelah penyusuan. Data neraca saldo setelah penyusuan itu digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Ya. Ini yang pertama disusun laporan income statement untuk membuat berapa laba bersih. Ini pertama, maka saya identifikasi di sini ya, saya tandai ya di sini. Misalnya revenue-nya berapa? Revenue ada dua ya, tiket revenue sama sales revenue ya, ada dua. Jadi tiket revenue, pendapatan tiket sama pendapatan sales revenue. Jadi 12.35 tambahkan ini, jadi 13.250. Nah, beban. Nah, jadi sini beban mana aja? Ini kalau ini kebetulan urut ya. Bebannya ada dari salaries and wages expense, rent expense, utility expense, utility expense, interest expense, itu beban. Ya. Beban. Jadi beban, total beban di kalau semua dari salaries, wages expense, rent expense, depreciation expense, utilities expense, supply expense,
interest expense, nah totalkan dapatnya 10.175. Ini perusahaan jasa ya. Revenue dikurang spend berapa? 13.290 dikurang 10.175, dapatnya net income. Ya, net income. Angka net income ini nanti ini digunakan untuk ini, untuk menentukan berapa saldo RA akhir ya, saldo RA akhir. Saldo RA akhir adalah retained earning 1 Juli 2020. 2020 mana? Ada nggak datanya? Retained earning. 2020 mana? Di sini ini retained earning yang di neraca saldo sebelum penyusuan itu adalah retained earning saldo awal. Itu 5.640 ya. Ini. Kemudian ditambah dengan income ini 3.115. Maka dapatlah dikurang dividen ya 600. Dapatnya saldo akhir RA. RA itu dimasukkan nanti di dalam laporan neraca RA mana? Ya. Oh ini. Oh ini lari ya sebenarnya. Ini ya aset nilai utang ya. Ini masih kurang ya total liquidity. Jadi ini karena yang B itu hanya menghitung total aset dan total kewajiban, tidak menghitung equity ya. Maka sampai sini aja. Asetnya 1.575, liquidity 840. Sampai sini aja. Jadi kalau bikin neraca lengkap berarti aset, utang sama equity sini. Equity lah sama dengan sutra modal ya, ditambah dengan laba dari ditambah dengan RA ya, tambah RA ya. Kita dapat total equity. Ini nanti total equity-nya kalau dilihat di sini di nomor B itu berapa total equity-nya? Itu sama dengan 21.575 dikurang 8.420. Total equity-nya. Equity dari apa? Jadi dari modal ini share capital sendiri 5.000 ya. Kemudian ditambah dengan saldo akhirnya berapa? Saldo akhir RA berapa? Itu posisi 1 Juli itu 8.1550. Jadi 8.155 ditambah ini 5.000, jadi dapatnya 13.055. 13.155. Itu jawabannya. Nomor 3. Ada pertanyaan di sebelah sini? Belum, Pak. Belum Ya, belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Kemudian soal keempat ya. Soal keempat itu ini terkait dengan chapter 4 ya. Chapter 4 itu kan itu cuma untuk ini terkait dengan ini penyusuan ya, penyusuan sama nanti nyusun worksheet ya. Jadi nomor 4 itu sama bikin laporan keuangan juga ya. Jadi nomor 4 itu ini ada saldo akun dalam ribuan yang muncul di neraca saldo di bawah ini. Jadi ada saldo di bawah ini. Diambil dari buku besar yang Bakri itu nama perusahaan ya. Pada tanggal 31 Oktober. Kemudian informasi tambahan dalam ribuan rupiah untuk bulan Oktober yang belum tercatat di rekening adalah sebagai berikut ya. Penghitungan fisik persediaan menunjukkan 500 pound sterling ya, di tangan pada 31 Oktober. Kemudian jumlah
jumlah asuransi yang kedua rasa di bulan Oktober adalah 200 pound sterling. Kemudian yang ketiga, pisutan peratan untuk bulan Oktober adalah 400 ya. Kemudian gaji terutang untuk bulan Oktober 1.100, tetapi tidak akan dibayarkan hingga November. Nah ini itu transaksi selama Oktober ya. Ada informasi tambahan terkait dengan jurnal penyesuaian ya. Yang pertama itu penentuan fisik untuk menentukan berapa persediaan itu yang digunakan ya. Fisik kan menunjukkan kan 5.500 pound sterling. Yen ini masuk yang yen ya. B jumlah asuransi yang kedua rasa. Dia harus mengakui beban asuransi pada ini pada uang muka asuransi. Dan penyesutan diakui selama bulan Oktober. Dan gaji terutang. Saya diminta untuk menggunakan informasi di atas dengan satu melengkapi lembar kerja di halaman berikut untuk yang bakri untuk bulan Oktober. Jadi melengkapi lembar kerja itu sama worksheet ya, worksheet. Terjemahkan worksheet. Kemudian yang kedua, membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada berapa? Ada 5 ya. 1, nyusun neraca, laba rugi, perubahan laba ditahan, cash flow, dan yang ketiga terakhirlah catatan laporan keuangan ya. Jadi itu ya, itu yang harus dilengkapi. Kemudian siapkan juga catatan ya. Ini jurnal penutup ya. Ketiga, siapkan jurnal penutup ya. Jurnal penutup itu closing entries ya. Closing entries ya. Closing entries ya. Di sini saya menjawab hanya neraca aja. Nanti kalau yang laporan keuangan di neraca dari worksheet ini saya jawab sini di rumah ya. Kemudian siapkan jurnal penutup ya. Penutupnya kan menutup akun revenue, akun expense. Pertama akun revenue tutup ke ikhtisar summary ya. Tadi diterjemahkan ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup beban ke ikhtisar summary atau ikhtisar laba rugi. Dan yang ketiga menutup dividen ke RA, menutup account summary ke RA, dan untuk dividen ke RA, itu aja yang tutup. Ini lihat, ini kan sebelum melengkapi ini, ada form ini, form worksheet ya, form worksheet sebelum melengkapi ya. Nah, setelah lengkapi, yang pertama kali apa? Setelah ini yang dikasihkan saldo nih, saldonya sebelum penyesuaian kan. Jadi ada debit kredit, totalnya itulah 31.000 debit, 31.100 di debit, sama di bawah 31.100 di debit. Ini dia apa aja? Itu cash ya. Cash ini. Ya. Kemudian debit kredit. Ya. Jadi ini dari cash supplies ya, prepaid expense, prepaid insurance, equipment ya. Kemudian
akumulasi depresiasi equipment, account payable, notes payable, capital ordinary, RA, kalau dividen ya, ini ada dua nih, ini dividen ya. Satu gitu. Ini harusnya ini berbeda ya, berbeda nih. Ini insert bawah ya. Ini dividen di bawah nih ya. Ini di sini bawah ya. Ini dividen 2.400, service revenue di kredit 4.000, spend 400, total 1.100 dapat, dan sama yang jumlah yang di kredit. Nah untuk yang komisi adjustment ini, kita bikin dulu jurnal pensiun itu. Nomor 1 itu apa jurnal pensiunnya? Ini kan ada apa informasi, ada 4 ini, ada 4 nih ya, 4 informasi yang harus dibuat sebagai dasar penyesuaiannya, 4 nih. Ya, ada 4 ya. Itu. Ya. Jadi untuk perhitungan basic persediaan, kata di gudang tu 500 yen ya, Oktober. Nah, itu persediaan 300 ya, persediaan bisa surplus. Nah bagaimana, jadi berapa dipakai? Karena tadi kan 1.100 saldonya, atau di gudang sisanya 500. Nah sisi itu nanti dicatat sebagai ini beban surplus ya, surplus. Ya, surplus catatnya. Ini jadi selalu menghitung dulu apa beban dia penyesuaian ya, penyesuaian nih langsung dimasukkan di di worksheet. Jadi bisa dua cara, terus bikin jurnal penyesuaiannya dulu ya, penyesuaian nanti habis itu dimasukkan ke kolom adjustment ini di worksheet ini. Tapi dia langsung ya. Ini misal data yang pertama tadi kan presiden itu 1.100, dicek di gudang data sisa berapa? 500 ya, 500. Sehingga 500 itu di debit. Nah, dari 1.100 ke 500 kita harus adjust kredit 600. Kredit ini jadi beban supply ini. Supply expense ya. Kemudian yang ketiga ya, itu data prepaid insurance. Kan misalnya 2.200 ya. Nah, sudah expired 200. 200 ini spend untuk bulan November ya. Jadi expand-kan. Jadi prepaid insurance-nya di kredit, debitnya lah ini insurance expand ya, 200. Ya. Kemudian yang ketiga, informasi ketiga lah IOC itu upah besutan. Itu bambusan itu itulah sebesar 400 ya, di debit. Kreditnya lah akumulasi penyesuaian. Nih, saya akumulasi penyesuaian itu nanti akan naik dari 4.500 kredit lagi 400 jadi 4.900. Yang C. Dan yang D, beban gaji ya. Gaji itu utang ya, tapi belum dibayar ya, gaji utang. Jadi 1.100 pada utang gaji. Selain sebagai payable. Ini bukan dibayar. Jadi ada
gaji mau dibayar, tapi perusahaan karyawan sudah bekerja ya. Jadi langsung akui beban gaji pada utang gaji. Ada 4 ini. 4 ini dimasukkan ke kolom adjustment ini. Total debitnya berapa? Debit total semua 2.300. Kemudian total kreditnya total semua ya. 600 tambah 200 tambah 400 tambah 1.100 dapat 2.300. Itu sama baru masuk langkah berikutnya. Jadi sudah nggak boleh mengerjakan waktu mengerjakan di kolom adjustment, sudah tambahkan di kolom adjustment terlebih dahulu, nggak boleh. Select dulu yang kolom adjustment. Nanti setelah selesai baru kita isi kolom dari saldo setelah penyesuaian. Bisa cash setelah penyesuaian berapa? 1.000. Kenapa 1.000? Nggak ada penyesuaian ya. Plus setelah penyesuaian berapa? 500 tadi 1.100. Berapa lagi penyesuaian? Karena dipakai. Sisanya jadi 500. Berarti dipakai berapa? 1.100 kurang 500, 600. Kemudian berapa insuran? Saldo berapa setelah penyesuaian? Oh, ada penyesuaian rupanya ya. Maka dari 2.200 saldo sebelum penyesuaian itu ada pemakaian jadi 200 ya, beban surplus. Dan saldo akhir dari 2.000. Kitman nggak ada penyesuaian, ini nilainya pindahkan aja kolom debit ya. Kemudian akumulasi depresiasi, ada penyesuaian. Kenapa? Karena muncul beban penyesuaian di bulan November. Tadi akumulasi 4.500 tambah 400, jadi 4.900 ya, 4.900. Kemudian account payable ya, account payable tadi 2.400 ya. Kemudian nggak ada adjustment, berarti 1.400 juga di kredit. Dan notes payable, jadi tadi 4.000 karena nggak ada adjustment di 4.000 juga, dipindahkan kolom kredit ya, ke saldo setelah penyesuaian. Kemudian share capital ya. Share capital tadi kredit 4.000 karena nggak ada penyesuaian, berarti 4.000 dipindah di nilai saldo setelah penyesuaian kredit. Kemudian capital ordinary ya, sama retail earning. Retail earning ini saya bagi itu ya, supaya nggak bingung ya. Di 2 baris ya, 2 baris. Insert ya. Nah itu ya, 2 baris dividen pindah ke bawah ya. Kemudian ini juga pindah ke bawah. Ini pindah ke bawah. Pindah ke bawah. Ya. Dividen nggak ada adjustment ya, jadi tetap dari debit juga. Kita fokus ke trouble setelah penyesuaian ini. Kita lihat kolom setelah itu, teman-teman ya. Ini fokus kita ini. Nah ini, fokus ini ya. Nah fokus ini. Ya, ini fokusnya. Oh sorry. Ini color ya. Ini color. Oke. Fokus ini, fokusnya kolom ini ya, kolom kasih warna kuning ya. Nah, itu. Fokusnya warna kuning itu ya. Nah, jangan lihat kemana-mana ya. Jadi nanti kita pindahkan semua data seluruh akun setelah penyesuaian itu ke kolom saldo setelah penyesuaian. Seperti revenue 4.900 kredit saya kredit juga. Nah, seperti misalnya
utilities expand, dia debit juga. Terus ke expand, yang ada adjust tu sama. Ini baru ni, ini baru 600. Kalau di bawah total ni saldo 10%, di bawah tu akun baru muncul karena ada adjustment. Ini sudah expand ya, kemudian dia bisa expand, dan sales wages expand ya. Dan juga apa lagi ni, SMP semua ini, ini enggak, jangan di itu. Ya ini, ini masuk ya, saldo 9%. Sehingga kita totalkan ya, saldo akun debit saldo setelah penyusuan itu 32.600, saldo akun di kredit itu total 32.603 ya. Sama. Kalau sudah sama, nanti fokus saudara ke kolom berikutnya. Ini kalau saya putihkan lagi ya, ya. Nah, saya fokus ini ke kolom berikutnya, kolom income statement ini. Kalau saya kuningkan ini. Nah, ini ya. Kasih warna kuning biar ada bedanya ya. Nah, saya fokus artinya apa? Nanti kalau sudah lagi mengerjakan kolom income statement, jangan lirik yang kolom warna putih itu. Nanti bisa mengganggu. Lagi kolom yang setelahnya, itu laporan financial position. Nah, ini untuk memindahkan akun yang mana dipindahkan income statement, tentu saja akun revenue dan expense. Sehingga ini juga tidak masuk dipindahkan, mungkin bukan sekuning. Ya, ini. Jadi misalnya kalau ini kan diurut dari mulai akun cash, akun aktiva, akun utang ya, akun equity. Nah, setelah akun itu, setelah akun equity kan ada RA, share capital, RA sama dividen ya. Dividen. Nah, setelah itu baru dipindahin tuh seperti revenue, ini pun revenue. Kemudian expand ya, dipindahin, debit juga. Totalnya dipindahin ya. Nih. Terus saya putihkan aja nih. Ya. Totalnya dipindahin ya. Pindahin. Nanti enggak simbang. Ya, ini pindahin ya. Nih. Kemudian expand juga pindah juga, debit juga sini. Jangan debit itu kredit yang sama nih. This expand ya, expand. Ini sudah expand ya, di debit juga ya. Di kolom income statement ya. Kemudian dosis expand juga sama. Selalu wages expand juga sama ya. Debit juga. Tapi selalu wages payable jangan ya, jangan pindah sini. Itu kan bukan akun laba-rugi ya, bukan akun laba-rugi. Nah, itu hati-hati, bisa putihkan ini. Nah, ini. Itu ya. Sehingga totalkan debitnya berapa, kredit berapa. Debitnya 2.700, debit itu artinya total beban itu ya. Kredit itu total revenue 4.900. 1.100 ya, revenue. Kemudian selisihnya itu, kalau kita lihat jumlah revenue lebih besar pada jumlah beban. Revenue 4.900, jumlah bebannya 2.700 ya. Sehingga revenue lebih besar kan berapa 2.200. Itu namanya ini laba tadi laba ya. Laba ya. Jadi laba berapa labanya? Berapa labanya? 2.200. 2.200 ya, kurang 200. 1.900 dikurang 2.700. Laba itu kan sebab kredit ya. Tapi karena kini kita menyamakan debit kredit, maka taruh di bagian kredit tempat yang kurang kan. Kurang. Itu ya. Nah. Ini kasih warna lah ya, bisa beda sudah. Ini. Kasih warna. Warna apa nih? Warna
ini yang beda kan. Ini adjustment penyesuaian ya. Ini warnanya. Warnanya warna ini aja. Ini ya. Sudah juga nih ya. Ya. Di warna kuning itu terus kolom income statement nih. Statement itu yang saya pindahkan hanya akun revenue dan spend ya. Tadi seperti akun salary wages payable yang dipindahkan ke kolom income statement ini ya. Salah sudah. Itu dipindahin ke ini, ke kolom statement of financial position, ke kualifikasi warna apa ya? Karena berbeda aja, bisa bedakan kolomnya ya. Warna merah ya, warna apa nih? Ini ya, warna apa? Nah, jadi ya setelah kita pindahkan akun-akun di neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom yang kuning itu, kolom income statement, maka akun yang belum dipindahkan ke kolom kuning, pindahkan ke kolom terakhir, kolom statement of financial position. Gitu. Beda aja ya. Ini aja beda ya. Jadi ya apa di akun yang belum pindah ke income statement, pindahkan ke financial position. Jadi akun apa tuh? Akun aktiva, utang dan modal. Serta nyelip ke akun dividen ya. Dividen keadaan nih. Ya, dividen kan belum dipindahin nih, belum pindahin ya. Belum dipindahin nih ya. Dividen belum dipindahin. Ya, itu dipindahin ke posisi keuangan ya. Padahal bukan akun neraca, tapi masuk bagian dari RE ya. Ya. Dan juga yang seperti akun net income ini kan harusnya saldonya kredit ya. Karena selisih 4.900 sama 7.700, maka pindah kredit juga sini. Ini pindah kredit ya. Ini sebenarnya ini dipindahkan ke kredit warna sama nih ya. Warna sama dengan warna ini nih. Warna ini. Warna ini ya. Ini ya. Pindahin ya. Pindahin ya. Sehingga begitu pindahin nanti totalkan lagi ya. Jadi pindahan itu apa? Akun aktiva seperti cash, supplies, prepaid insurance ya, equipment ya. Kan angka perlu dipindahin ya. Dan seperti akumulasi depreciation equipment ya. Account payable, notes payable,
Saldo kapital ordinary, retained earning. RA ini adalah saldo awal RA, bukan saldo akhirnya. Dan ini dividen kita ini sini. Ya. Dividen ini, ya, dividen ya, dividen. Nah ini dividen. Ya ini, ya, dividen ya. Dividen itu kan nggak dipindah di kolom income statement ya, di sini. Sama seperti apa ini yang utang gaji, pindahan kan di income statement nggak dipindahin karena bukan saldo akun revenue dan beban ya, tapi akun utang gitu. Bisa pindahkan ke kolom terakhir, kolom statement financial position. Dan dijumlahkan demikiannya adalah 1.900, 9.900. Ini aja worksheet. Worksheet inilah kertas kerja untuk nyusun laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan susun harus dimulai dengan nyusun income statement dulu. Statement mana? Ini ya. Income statement yang warna apa nih? Warnanya warna nggak tahu nama warnanya ini. Pokoknya yang berbeda warnanya. Jadi income statement di kuning hasil kuning. Jadi revenue dikurang dengan beban-beban ini dapat net income 1.200. Kemudian yang kedua lagi laporan perubahan likuiditas, laporan perubahan RA, laba ditahan awal 10.000 ini, laba ditahan awal 10.000 ini. 10.000 ya. Kemudian jadi yang masuk laba ditahan awal itu ini. Masuk ke apa? Masuk ke laporan perubahan laba ditahan adalah ini setelan warnanya. Jadi warna setelan apa? Warna ini lah ya. Warna agak cerah. Ini ya. Jadi nanti laba ditahan awal 10.000 ya, kemudian ditambah dengan ini apa ini income ya, income. Nah ini ya. 10.000 ditambah 2.200 dikurang 1.400 ya. Dapat saldo RA akhirnya lah berapa tuh? 12.200 dikurang 2.400 jadi 9.800 ya. 100. Dan waktu nyusun neracanya aktiva itu cash 1.000 supaya 1.500, supaya insuran 200 dikurang dengan ini hati-hati ini. Ini equipment terus apalagi depresiasi 4.900. Jadi nilai buku equipment itu 24.000 dikurang 4.900 dapatnya 19.100 ya, 19.100. Dan bagian utangnya account payable, notes payable. Kemudian itu total utang dapat berapa itu? 7.300 tambah 4.000 berarti 11.300. Kemudian equity dari share equity kapital dari 5.300 ditambah dengan RA. RA berapa? 10.000. RA berapa tadi itu? Ini RA-nya 9.800. Ya, RA. Ini 10.000 ditambah ya 9.800. Itu yang soal nomor 3 ya. Nomor 4. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum ya, langsung tunjuk berusaha reaksi. Ingat dan jawabnya. Dan soal kelima ya. Halo, ada pertanyaan? Mau nanya Pak, Silakan. bedanya akun payable sama not payable sih Pak? Misalkan kalau ada di transaksi gitu. Apa account payable? Sama not payable Pak.
Bedanya kalau account payable di nama aja, misalnya account payable kan utang dagang ya, account payable utang wesel. Jadi nanti soalnya kasih tahu, misalnya beli Aktiva, bisa di pembelian Aktiva tetap misalnya. Sulit Aktiva tunai, sisanya menggunakan utang wesel, itu aja, not payable ya. Gitu. Misalnya utangnya pakai wesel biasanya. Di sini apa itu? Di sini mungkin gimana dia kurang. Jadi nggak ada ya. Jadi nggak ada payable. Jadi transaksi itu kalau dia transaksi lagi apa itu? Jadi sebelumnya kita transaksi, pencatatan transaksi itu mana nih? Ini equipment 3 ya. 3 beli peralatan seharga 10.000 per tunai. Nanti wesel ada wesel kan ya, wesel bayar. Sebab itu utang wesel. Ini bedanya. Ya, kalau utang dagang muncul dari itu dari Nah, jadi ya itu ya. Itu bedakan. Halo? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, itu. Ini ada surat contoh hasil yang ketiga itu, ya. Jadi kalau utang dagang itu muncul dari pembelian flash, tapi kalau dia beli Tivata biasanya utang wesel bisa muncul ya. Nanti kita pelajari ini di intermediate 2, inter 1 ya. Ada satu bab khusus tuh ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Iya. Kemudian udah soal nomor 5 ya, nomor 5. Nomor 5 itu ini ada perusahaan New World Company ya. Itu telah menyelesaikan transaksi sebagai berikut ya selama bulan Oktober. Yang pertama terkait dengan penjualan kredit ya. Yang kredit itu ada tanggal 3, tanggal 11, tanggal 17, 21, 23. Itu syaratnya, ada termin dari penjualan kredit ini perusahaan dagang ya, perusahaan dagang. Merchandise ya. Bukan perusahaan jasa ya. Merchandise. Corporation ya. Jadi kalau terminnya 2/10 artinya apa? Kalau si customer itu bayar selama 10 hari ke depan, dia dapat diskon 2%. Jangka waktu kreditnya 30 hari. Tapi kalau lewat bayar 10 hari, dia nggak dapat diskon 2%. Tetap bayar penuh sebesar 900. Itu artinya. Kemudian ada access return ya. Return itu barang sudah dibeli customer dikembalikan lagi oleh customer. Kena rusak kali ya, rusak. Dikembalikan. Atau bisa juga ini bukan sales return all one. Kalau one kan dikembalikan diskon, ini sales return. Jadi terkait dengan penjualan itu ada return 12 Oktober. Oktober ini return yang terkait dengan penjual kredit tanggal 11 Oktober ya, 11 Oktober. Ya. Jadi ini data itu misalnya data penjualan kredit 3 Oktober nanti sesiten ada nggak, kan kosong berarti nggak ada sesiten. Terus ditagih tanggal berapa? Tanggal 8 Oktober itu artinya. Ini tabel sebenarnya. Tabel ini tabelnya itu ya kalau di
bikin tabelnya. Oh iya, nggak ada itunya. Nggak ada, sebentar. Ini ya. Ini tabel ini ya. Ini. Jadi ini tanggal 11 Oktober penjualan kredit itu ada sesuatu dengan 14 Oktober. Kemudian ditagih dibayar oleh customer tanggal 16 Oktober. Artinya. Kemudian credit sales 17 Oktober 5.000, syaratnya lah 10 dan 30. Dan sales return tanggal 20 Oktober, ada sales return tanggal 20 Oktober 1.000, dari 5.000 dan 1.000 dikembalikan. Kemudian dilunasi oleh customer tanggal 29 Oktober. Di tanggal 1 Oktober ada lagi penjualan kredit, ada termin 2010 dan 60, ada juga pengembalian 200 ya, lunasi oleh customer 27. Tanggal 23 ada juga pengembalian, dan juga dibayar tanggal 8. Coba kita lihat data ini, tanggal 3 Oktober itu dibayar lagi tanggal 8 berarti dapat diskon itu ya. Dapat diskon. Datanya dapat diskon ya. Ada diskon ya. Ada diskon nih karena ada diskon karena itunya. Nah ini. Nah, hitam ya. Kenapa? Karena kalau 2/10 berarti 10 hari saat tanggal 3 Oktober apa? Tanggal 13 kan ini baru tanggal 8 ya. Nah kalau tanggal 11 dia bayar berapa? 16. 10 hari berarti dapat diskon juga ini ya. Kan 11 ke 16 kan 5 hari. Masih di bawah 10 hari dapat diskon ya. Diskon. Dan dijual 17 ya. Kemudian dibayar pelanggan 29, berarti dapat diskon 29 kurang 13 kan 12 hari. Berarti nggak dapat diskon, ini nggak dapat diskon. Dan 21 Oktober lunasi oleh pelanggan 27, berarti dapat diskon nih. Jadi 6 hari. Dan dimakan 10 hari. Ada ketemu 10 hari. Diskonnya. Diskon ya. Kemudian yang kedua, 23 dijual, 28 dibayar. Jadi 5 hari setelah itu dapat diskon juga ya. Diskon juga ya. Diskon juga ya. Nah ini soalnya gampang nih karena udah dikelompokkannya. Ya. Kalau soalnya disatukan aja, misal tanggal sekian transaksi ini, tanggal 11 sekian, tanggal 14 sekian, tanggal 15 sekian, kalau 21, 23, dulu ini ke bawah ya. Diminta begini lebih enak. Diminta ya. Indikasikan cash yang terima dari masing-masing collection tagihan itu. Ya. Buka perhitungan Anda. Nah, ini. Misal kalau tanggal 8 ini berapa cash yang terima? Kan diskon tuh. Berapa diskonnya? 900, terima 900 kali 98% kan diskon 2%. Kalau 2% berarti diterima cash 98%. Ya, kalau diskon 2%. Kalau yang kedua ya, 11 Oktober. Itu 1.200 dikurang 200 karena kan ada sales return. Nah, berapa diskon dikali 98%. Ya, dapatnya. Kalau yang kedua ya, kedua kan ada diskon. Jadi 5.000 dikurang dengan 1.000 ada return. Berapa? 4.000 nggak ada diskon ya. Kemudian yang ke 21 Oktober ya, 1.700 ya. Dikurang return 200 berarti 1.500. Kan boleh diskon tuh dikali 98% ya. Jadi diterimanya di diskon ya. Yang ke tanggal 3 ya. Tanggal 3 berapa jumlah cash terima? 2.000 dikurang return 300 dikali 98% karena 2% di diskon ya. Itu ya. Ini perhitungannya nih. Nah, ini ya. Nah. Ini perhitungannya. Jadi yang tadi diskon itu kali
salesnya berapa? 900. Kurang sales diskon 2%, atau langsung aja saya cari 900 kali 98% bisa juga. Itu 90%. Kalau yang 0 Oktober, penjualannya 200 kurang sales return. Ya, sales return nanti langsung dikali 98%. Usaha saudara dapat 1000 kurang sales diskon bisa juga. Ini kan sesuai dengan ketentuannya. Jadi penjualan bersihnya kan 100 dikurang sales return dapat 1000. 1000 dikurang dengan sales diskon ya. Atau bisa juga 1000 dikali 98%, itu yang saya terima. Ini semua dengar. Jadi dapat 9.700, 970. Kalau 10 Oktober 4.000 dapat di mana 4.000 itu? 5.000 penjualan dikurang dengan sales returnnya 1.000 dapat 4.000. Diskon kan nggak ada, hanya 4.000 dapatnya. Ya. Tanggal 21 ya, 27. Nah, berapa yang saya terima kalau 7 itu? 1.040 di mana? Dari penjualan 1.700 dikurang sales return 200 dapat 1.500. 500 kan perlu diskon, berarti dikali 98%. Atau bisa juga 1.500 dikurang sales diskon. Diskon berapa? 2% dikali 1.500 ya. Dapatnya 1.470. Dan 8 Oktober penerimaan cash berapa? Penjualan sales 2.000 dikurang sales return dapat 1.700. 1.700 dikurang sales diskon, atau bisa juga 1.700 dikali 98%. Diskon 2% gitu ya. 2%. Itu ternyata 2% semua ya. Ada 1% nih ya, tapi kita nggak dapat diskonnya. Ada 3%, 3% itu yang source terbuat 3%. 3% berarti estimasi 90% lah. Ini 3%, ini 3% ya. Atau bisa juga 1.000 kali 97% bisa juga. Ya, karena diskon 3%. Ya. Dan kalau yang 23 diskon 2%. Jadi diskon itu 2%, 3%, 1%. Sehingga kalau tanggal 28 Oktober itu istimewa berapa? Penjualan 2.000 dikurang sales return 3.000 dapat 1.700. 1.700 kurang sales diskon. Diskon 34. Atau bisa juga 1.700 kali 98%. Itu 100% dikurang 2%. Ya. Nah, ini jurnal ya, jurnal untuk mencatat nih. Ini jurnal mencatat apa? Jadi dikelompokkan nih. Sabtu tanggal 13 Oktober ya. Tanggal 13 sih. 13 Oktober mana? Rp5.000 mana? Itu 13 Oktober ya. Oktober ini mulai 13 Oktober ini nggak dicatatnya. Ya. Jurnal ya. Oh, ini sales return ya. Ya jurnal yang sales return aja. Dicatat jurnal itu mencatat terus penjualan 17 Oktober ya. 17 Oktober aja. Ini kan semua harus catat nih. Ini transaksi kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 transaksi deh. Jadi transaksi tanggal 3, tanggal 11, tanggal 13, tanggal 21, 23, tanggal 14, 20, 23, 27, 8, 16, 29, 27, 28. Itu transaksinya. Tapi harus catat tanggal 17 saja. 17 mana? Ini. Nah, judulnya apa ini? Judulnya adalah debit bidang account receivable, kreditnya sales revenue 5.000 ya. Kalau tanggal 23 aja mana? 3 hari sales return. Sales return itu karena ini menggunakan pencatatannya pencatatan apa nih? Biasanya kan catatannya pencatatan menggunakan perpetual ya, perpetual. Kalau perpetual berarti jurnalnya apa? Sales return nggak pengaruh ya. Sales return perpetual sama perik sama aja kalau penjualannya. Jadi ya kalau di tanggal 23 ini ya, berarti sales return itu apa? Itu sales return ke sales return allowance ya, pada account receivable ya. Jadi itu 3 itu debitnya sales return allowance pada account receivable.
Dua tanggal 28 ini. Nah, 28 ini apa? Cash. Ya, cash. Ini kan kebetulan dapat diskon nih. Cash. Berapa cashnya? Jadi cash itulah cash berapa dapatnya? 2000 dikurang 300 ya. Berapa? 1700 dikali 98%. Kan diskon kan 2%. 1660. Nah, jadi sudah ada kita hitung 3 itu mana? Tanggal 28 itu ini. Nah, ini 1666 ya. Ini. Judulnya lah cash 1666, kreditnya lah account receivable ya, ini. Account receivable 1700 ya. Plus ses diskon 34 ya. 34 ses diskon. Ya. Ada dua nih. Oh ya, ses diskon 34 ya. 34. Itu jurnalnya. Soalnya kalau disuruh jurnal, kalau di ujian nih catat semua jurnalnya. Ada jurnal ada berapa? Tanggal 1 Oktober ya. Tanggal 11 Oktober, tanggal 13 Oktober, 1 Oktober, 23 Oktober ya jurnalnya. Ada jurnal tanggal 14, 20, 23, 27. Ada jurnal tanggal 8, tanggal 19, 29, 27, 28. Ada 3 jenis transaksi ini. Dari transaksi apa? 14 transaksi semuanya ada 3 jenis. Jenis penjualan, sales return sama saat penagihan ya. Ada 14 transaksi. Jadi minta cuman tanggal 17, 8, 23 dan 8 ya. Ini jawabannya. Itu ya. Ini chapter 5 ya di KISU. Sedangkan chapter 5 di Warren saya nggak dapat itunya, buku ketinggalan di kampus ya. Itu kan terkait dengan sama ke contoh soal lah, sama aja. Itu transaksi yang terkait dengan mencatat jurnal, spesial jurnal ya, yang khusus. Yang khusus, kemudian mencatat juga buku pembantu ya. Jadi semua transaksi penjualan, catat jurnal penjualan, pembelian, catat jurnal pembelian, nanti ke penerimaan cash, sudah penerimaan cash, khusus jurnal khusus penerimaan cash. Kalau pengeluaran cash, jurnal khusus pengeluaran cash ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti soal ujiannya ya, yang jelas sudah worksheet ya, worksheet 1. Jadi soalnya ada 3 atau 4 soal ya. Worksheet 1, kemudian nanti ada soal terkait dengan apa? Dengan ini mungkin ya, soal terkait dengan transaksi penjualan sama pembelian barang dagang ya, perusahaan dagang ya. Perlu saya catat gitu, catat di jurnal umum ya. Kemudian juga transaksi mencatat di spesies jurnal penjualan, jurnal pembelian itu ya, seperti itu. Jurnal pengeluaran, jurnal penerimaan cash. Itu. Jadi kalau kita lihat pelajaran surah itu hanya kelompoknya ada 4 ya. Satu kelompok mencatat di persamaan akuntansi ya, soalnya. Yang kedua kelompok yang ada membuat worksheet ya, jurnal penyesuaian dan laporan keuangan, kemudian membuat jurnal desa saldo setelah penyesuaian, terus bikin laporan keuangan, bikin desa saldo setelah penutupan, jurnal penutup ya, biasanya seperti itu. Satu soal. Lalu soal ketiga itu biasanya terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan pencatatan di spesial jurnal, sama nanti posting ke buku pembantu seperti apa. Kemudian soal keempat terkait dengan transaksi perusahaan dagang, masa penjualan pembelian ya. Gitu. Dan juga terkait dengan persediaan juga. Ini ya, ini yang saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan enggak? Halo? Ya, tidak ada, Pak.
Itu ya nanti ke depan tolong kamu kasih tahu ke apa dosen apa bukan dosen ya. Dosen mahasiswa itu dia bahas soal langsung ya. Jangan ada teori ya. Teori ngaco itu. Jadi waktu sudah bahas soal sedikit ya. Teori itu dosen ya, dosen. Langsung ke soal aja, ngapain jelasin teori lagi. Ini berapa kali apa aduh nanti kau minta soal nomor telepon ya, nomor telepon asistennya kasih saya, nanti saya hubungi dia ya. Iya, Pak. Jadi hubungi dia, jangan kasih teori, kasih penjelasan langsung ke soal aja. Soal apa, jawabnya apa. Ya, jelaskan soal jawab itu biasa dijelaskan ya. Ini teori habis setengah jam, waktu cuma 1,5 jam. Saya aja bisa 5 soal nih yang membahas kan. Ya, cuma 1,5 jam udah 5 soal. Cuma 1,5 jam, enggak sampai 1,5 jam, 5 soal jelasinnya. Ya terus sebenarnya juga bikin PR ya. PR-nya. Gitu ya. Biasa desa juga ada, di mereka juga ada ya. Oke, silakan sudah buka videonya ya. Buka video sudah, uji absennya. Kalau nggak dibuka, asal ngecek absennya, sediam aja. Sering gue buka absennya, buka videonya. Bentar ya. Kalau bertanya nggak sampai sini? Nggak ada? Atau ada? Ada pertanyaan? Suara sayup kedengarannya. Suara ngomong laki-laki. Tidak, Pak. Nah, yang perempuan lebih jelas suaranya. Ada cowok sesayup suara kedengaran. Kebalik dunia ini ya. Kecil Pak suaranya. Iya, yang keras ngomong. Mana sih? Tolong kirim nomor telepon itu ya, nomor telepon sistem mahasiswanya ya ke saya. Coba ya, kirim nanti. Iya, Pak. Bisa hubungi dia tuh. Biar banyak soal dibahas. Kau tugas dia itu bahas soal, bukan bahas-bahas teori. Oke, pertama unik ya. Hadir, Pak. Unik mana? Oh, unik ya. Unik. Unik. Kemudian Minerva. Minerva ada. Hadir, Pak. Minerva mana? Mana Minerva? Saya, Pak. Oh, ini Minerva. Angkat tangan ini. Tahu. Minerva ya. Dan Dinar mana? Dinar. Hadir, Pak. Iya, hadir, Pak. Oh ya, Dinar hadir. Kemudian Sarifah siapa? Aduh, siapa namanya? Syahira Pak hadir. Syahira mana?
Hadir, Pak. Oh, dia Sahira ya. Sahira. Kemudian Safa. Hadir, Pak. Oh, Safa. Kemudian Hafiz mana? Hadir, Pak. Mana Hafiz? Hafiz Hadir, mana? Pak. Hafiz? Oh, ini. Ya, okay. Hafiz. Janita. Hadir, Pak. Oh ya, Janita. Oh, hadir. Janita hadir ya. Janita. Intan. Hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir Intan ya. Ini pada liburan kemana nih? Hari ini libur ya, bapak ibunya ya? Iya, Pak. Lagi ke Salatiga nih, Pak. Woi, siapa Salatiga itu? Nia, Pak. Wah, enak ya. Wah, enak banget tuh. Salatiga siapa sih? Nia. Oh, lagi di jalan atau lagi di Salatiga? Lagi di rest area, Pak. Waduh, enak banget deh. So udah apa 10 bulan saya kemarin nggak kemana-mana. Saya nanti pertengahan Desember mau liburan juga saya. Asik. Ya, Liburan 5 hari. Satria minta ikut, Pak. Iya, ikut liburan bawa mobil juga saya. Enak tuh. Saya suka bawa mobil jauh ya. Ikut, Pak. Enak tuh ya. Satria ikut, Pak, Satria. Satria mana Satria? Satria baju hitam. Dofan mana? Saya, Pak. Oh, Dovannya. Dofan. Di mana kamu? Depan rumah, Pak. Oh, depan rumah, bukan di Salatiga. Saya Salatiga itu dulu depan rumah ya. Nah, syukurlah, berarti kamu cinta rumah itu ya. Zahira mana? Hadir, Pak. Zahra, Pak. Zahra masih di rumah ya. Di kamar tuh, ruang tamu tuh. Di kamar, Pak. Di kamar ya. Zahra. Andini? Hadir, Pak. Oh, Andini Maharani ya. Andini. Nah ya. Kau boleh itu apa, Instagram saya juga ada ya. Kalau invite Instagram saya. Udah kan, Pak. Udah ya? Berapa orang yang udah Instagram saya? Sudah, Pak. Sudah saya follow. Iya, sip ya. Follow. Satria baju hitam mana tuh? Satria. Saya, Pak. Saya. Mana? Saya. Oh iya. Kamu di mana sekarang? Saya di rumah, Pak. Di rumah ya. Ya enak si Nia tuh ya, jalan dia. Iya, Pak. Jarang banget tuh. Hati-hati COVID di jalan Nia. Selalu protokol kesehatan kok, Pak. Iya. Hati-hati itu ya. Kairunisa. Saya, Pak. Mana Kairunisa? Di mana Saya- Di mana Nisa? Di mana? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Kalau nggak penting-penting banget jangan pergi ya. Tapi saya baru dengar apa, ada video di WA ya, bahasa Inggris ya. Jadi ada persatuan dokter internasional itu, dia mengatakan virus itu penyakit flu berat ya. Jadi nanti gak ada masalah sih gitu ya kan. Nah, jangan khawatir lah katanya, atau jaga protokol kesehatan, jangan khawatir. Nah, itu saya nggak tahu, kan kemarin demonya keluar biasa itu. Itu belum dengar saya orang demo itu kena COVID ya. Ada dengar nggak? Enggak, Pak. Bisa demo kena COVID? Enggak kan? Nggak ada kabar kayak gitu, Pak. Nggak ada. Apa? Beritanya nggak ada. Ada dengar orang demo kena COVID? Nggak ada? Nggak ada. Ada, Pak. Makanya saya kemarin itu waktu minggu lalu ya, kan ada sopir EBS kena COVID tuh. Datang ke rumah saya turun datang ke rumah,
satu kena COVID datang ke rumah saya, tapi belum tahu saya kena COVID. Saya sempat meriang juga badan saya kan, tapi saya nggak periksa, langsung saya minum obat Panadol. Terus saya kan setiap hari itu minum apa? Jeruk nipis. Pas bangun pagi minum jeruk nipis, pas mau tidur jeruk nipis. Sudah setahun saya minum jeruk nipis setiap hari ya. Kemudian juga saya berjemur ya. Terus makan banyak. Alhamdulillah 5 hari saya kurang enak badan saya itu, kurang enak badan kayak flu itu malam itu meriang saya. Jadi saya kasih tahu ke bagian umum tuh saya kena COVID kayak ini sebenarnya. Soalnya setelah sopir itu ke rumah saya 2 kali ke rumahnya. Hari itu turun. Waktu itu belum tahu dia kena COVID. Sekarang masih dirawat dia malah di hotel ya, di hotel. Di hotel masih dirawat di isolasi. Jadi terus lagi anak mahasiswa IBS yang kena COVID ya. Dia lagi magang ya. Kena COVID bukan tempat magang, tapi kena COVID dengan bapaknya. Bapaknya kan kerja PNS ya. Kena COVID. Ini serumahnya kena. Bapak, ibunya, adiknya, dia bertiga saudara, neneknya kena juga, sopir kena juga. Semuanya dirawat di hotel. 2 minggu sembuh mereka sekarang. Saya ada bilang obatnya apa? Semangat aja Pak. Semangat, terus minum vitamin C yang banyak. Jadi kalau saya minum vitamin C itu di jeruk nipis itu kan vitamin C tinggi itu. Tapi minumnya harus pagi sebelum makan, masih kosong perut. Nanti makannya setelah setengah jam, 1 jam setelah itu baru makan pagi ya. Atau makan apalah. Pokoknya setelah minum jeruk nipis itu nggak makan apa-apa. Nah itu tinggi vitamin C-nya. Saya udah tahu minum itu ya, minum jeruk nipis 3 butir itu saya minum tiap pagi. 3 butir saya peras, minum tiap pagi. Ya. Nah jeruk nipis itu kalau nggak memenuhi ketentuan minumnya bisa dapat mah itu ya, kena lambung itu. Karena kalau sudah habis minum jeruk nipis itu, habis itu sudah makan, nah itu bisa kena lambung, bisa mah sudah karena dimakannya lambung karena jadi asam. Kalau diminum 1 jam baru makan masih basah, jadi basah dia itu, jadi nggak jadi asam. Jadi bagus untuk kesehatan, ya. 12 tahun saya minum itu, minum jeruk nipis itu, ya. Jadi hati yang simia tadi itu yang di jalan itu hati ya. Gak apa-apa sih, pokoknya ikuti aja, harus banyak minum vitamin C. Kalau badan nggak meriang, cepat minum Panadol. Saya mau minum Panadol, saya kata teman saya, itu obat flu kok itu. Jadi baru kena tuh langsung minum obat flu, ya, obat flu. Jadi jangan dibiarkan cepat ya. Ini virus flu ya, virus flu yang berat itu. Maka kata dokter internasional yang khawatir, tapi yang nggak benteng itu yang kena ya, nggak benteng. Ini selanjutnya lagi tadi dia ada dia ya? Pak, hadir. Ya. Dia ada hadir ya. Dia pakai jilbab nih, nggak pakai jilbab ya. Kemudian Fitriana. Hadir, Pak. Fitriana hadir ya. Hadir. Dia hadir ya. Kemudian Faiza. Hadir Pak. Faiza hadir. Faiza. Kemudian Andara. Hadir Pak, Dara. Mana Andara? Saya Pak. Oh ya, Andara. Kemudian Fakhruzi. Hadir Pak. Fakhruzi mana? Oh ini Fakhruzi ya. Ini agendanya ya. Fakhruzi soalnya saya hafal suaranya itu si Fakhruzi ini ya. Hafal suaranya si Dewi. Dewi mana? Hadir Pak. Saya. Oh ya Dewi ya. Dewi. Kemudian Marcel. Hadir Pak. Marcel dia. Kemudian Kartika. Hadir, Pak. Hadir. Wah, ini Kartika ya. Hadir, Pak. Iya, Kartika hadir. Kemudian Balkis. Hadir, Pak. Balkis mana? Saya, Pak. Oh ya, Balkis ya.
Balkis. Kemudian Nia. Hadir, Pak. Ini tadi ini ada ini Nia ya. Pak, itu tadi punyanya Balkis nggak dihadirin, Pak. Apa? Belum. Punyanya Balkis. Udah nih. Belum. Oh, hadir dia itu kasih tahu nih. Terus Latifah. Hadir, Pak. Latifah mana? Pak, Hadir, Balkis Pak. hadir, Pak. Oh, Latifah. Balkis ya hadir. Balkis hadir. Latifah hadir. Kemudian Donita. Hadir, Pak. Nia, Hadir. Nia hadir. Oh, Donita hadir ya. Cek lagi ya, ini takut salah isi ya. Jadi pertama Kuning hadir. Hadir. Apa? Nia. Iya, ini dicek nih. Safira hadir, Saira, Safa hadir, Muhammad Lafizi hadir, Janita hadir, Intan hadir, Dofan hadir, Zahra hadir, Anini hadir, Mbak Satria hadir, Yanisa hadir. Ini nggak ada kan? Kemudian Nadia hadir, kemudian Fitriana hadir, Feza hadir, Daria hadir, Faruzi hadir, Dewi hadir, Marcel hadir, Kartika hadir, Pakis hadir, kemudian siapa nih? Nia hadir, Latifah hadir, Cerita hadir ya. Udah ya? Punyanya Nia belum dipencet. Siapa? Punyanya Nia belum dipencet hadir, Pak. Masa sih? Aduh, udah tadi kan. Nia Pak, masih izin belum. Pak, punyanya tadi belum dipencet hadir. Mana Nia? Udah kan tadi? Nia mana? Nia. Di bawah, Pak. Paling bawah. Bawah, Pak. Bawah, Pak. Hadir nih, mana nih? Yang nomor 25. Mana? 25. Oh, nggak mata saya nggak gitu kelihatan ya. Oke ya. Sampai sini kuliahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore ya, siang ya. Semoga sehat selalu ya. Dan selalu jaga kesehatan baik-baik ya. Banyak minum vitamin C ya. Banyak makan ya. Sehat semangat ada COVID. COVID kalau ada gejala barang kurang enak, perempuan nggak enak, agak meriang, cepat minum Panadol ya. Sama minum vitamin C ya, yang dosis tinggi. Seolah apa-apa sih ya. Tapi kalau sudah yang beda itu kalau nggak ada gejala ya, OTG nggak ada gejala. Tapi paling tidak ada gejala sedikit lah, orang nggak enak aja, nggak enak udah cepat segera itu ya. Yang enak tuh cepat diatasi segera, jangan dibiarkan lama-lama ya. Oke, dengan demikian saya sampaikan udah sampai sini. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Selama ujian, sukses ujiannya ya. Ya, Pak. Ya.